Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah pertemuan ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Kita akan melanjutkan pembahasan ikatan kovalen. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan pembagian ikatan kovalen berdasarkan pada banyaknya ikatan, yaitu kita mengenal ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Sekaligus saya menunjukkan beberapa contoh baik pada dua buah atom ataupun poliatomik. Serta saya tambahkan beberapa penyimpangan senyawa yang tidak mengikuti kaidah oktet dan kaidah duplet. Dan untuk mempermudah, saya menunjukkan beberapa atom dengan jumlah kemungkinan dia memiliki ikatan. Jadi misalnya atom H dan golongan 7A selalu memiliki satu ikatan apabila dia berada atau sebagai dituliskan di belakang. Kemudian atom O selalu 2 dan seterusnya. Baik, untuk pertemuan nanti kita akan membahas mengenai ikatan kovalen juga, tetapi kita meninjaunya dari dua. Nanti yang pertama yaitu berdasarkan asal pasangan elektron. Kalau kemarin kan misalnya saja H2O, ikatan antara H dan O, pasangan elektron ikatan yang digunakan bersama itu kan berasal dari sumbangan kedua jenis atom tersebut. Tetapi ada beberapa senyawa pasangan elektron yang digunakan bersama itu hanya berasal dari salah satu atom. Jadi pada ikatan datif ini, satu pasangan elektron ikatan, pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan itu hanya berasal dari salah satu atom. Kalau saya ibaratkan di sehari-hari, kalau seperti yang kemarin, jadi misalnya begini, saya punya tetangga, saya ingin bertetangga baik dengan tetangga saya. Pada dasarnya, misalnya saja ini, mohon maaf, segala kebutuhan saya sudah terpenuhi. Barang-barang yang ada di rumah tangga saja, saya sudah cukup. Tetangga saya, misalnya saja, ini hanya misal, mohon maaf, tidak punya sepeda dan tidak punya televisi misalnya. Dia sangat ingin. Nah, agar antara saya dengan tetangga saya itu terjadi hubungan yang baik, gitu, saat selalu ada ikatan, saya rela bukan menyumbang, tapi dua benda ini mengakatkan saya dengan tetangga saya ini. Tetangga saya ini boleh merasa memiliki televisi dan sepeda. Artinya, sewaktu-waktu dia membutuhkan, dia nggak perlu minta izin saya, karena dia merasa memiliki kedua benda tadi, kedua barang tadi. Saya pun, misalnya aja, dengan rela begitu, tetapi tidak melepaskan sepenuhnya kedua barang tadi. Jadi saya tetap bisa melihat televisi dan menggunakan sepeda. Tetangga saya kalau mau menggunakan juga bisa begitu. Ini ibaratnya ikatan kovalen koordinasi. Jadi contohnya begini, NH3 ini sudah kita bahas kemarin, saya tinggal menggambarkannya aja. NH3 gambarnya kan seperti ini. N dengan H sebanyak 3 ini terjadi ikatan kovalen biasa seperti kemarin. Kalau digambarkan kan seperti ini. Dia memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan atom H itu kan satu elektron. Tetapi sekarang kalau ion H+, berarti dia kan tidak memiliki elektron, memiliki tempat yang kosong. Di dalam atau pada ikatan kovalen koordinasi, ini ada dua syarat. Jadi ini ya, ini ada dua syarat. Yang pertama, satu atom itu harus memiliki pasangan elektron bebas.
Jadi seperti NH3 itu. Jadi salah satu atom itu harus memiliki pasangan elektron bebas. Yang kedua, atom yang lain itu harus memiliki tempat yang kosong atau orbital kosong. Seperti ion H+ itu. Jadi saya ulangi, pada ikatan kovalen koordinasi, syarat terbentuknya adalah salah satu atom atau gugusan atom, jadi sebenarnya hanya milik satu atom, seperti NH3 itu kan gugusan atom ya. Tetapi yang memiliki pasangan elektron bebas, ini cukup satu saja, dalam hal ini adalah atom N-nya. N memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan H itu memiliki tempat yang kosong, atau dalam hal ini adalah orbital yang kosong. Kalau kedua itu terpenuhi, maka memungkinkan terjadi ikatan kovalen koordinasi. Jadi ini nanti disumbangkan ke sini. Ini gambar yang ini mestinya jaraknya tidak sama ya. Pasangan elektron ini mestinya agak menjauh dibandingkan dengan tiga pasangan yang lain. Jadi akhirnya antara NH3 dengan H+ itu terjadi suatu ikatan seperti ini. Jadi sekali lagi ini agak jauh dibandingkan tiga pasangan elektron yang lain. Kalau digambarkan ikatan antara N dengan H yang tiga ini merupakan ikatan kovalen biasa, sedangkan yang satunya dengan ikatan kovalen koordinasi. Jadi tadi saya lupa, ikatan koordinasi itu sering juga disebut dengan ikatan kovalen koordinatif gitu ya. Makanya disingkat dengan gatif. Karena yang satunya tadi ion H+, maka terbentuklah NH3 yang bermuatan 1+, sehingga atau NH4+. Meskipun sebetulnya nanti kalau kita bahas lebih lanjut, di antara keempat atom H itu mana yang plus itu nanti terjadi perubahan-perubahan yang nanti disebut dengan resonansi, tapi tidak kita bahas di sini. Anggap saja sementara dari 4 H yang diikat N itu, 3 atom N diikat dengan ikatan kovalen biasa, sedangkan 1 ikatan kovalen diikat dengan secara koordinasi. Ini NH4+. Ya kadang boleh ini antara N dan H ini diberi di tanda anak panah, ini menunjukkan kalau salah satu ini berasal dari pasangan elektron yang digunakan berikatan berasal dari salah satu atom. Udah ya. Nanti beberapa contoh lain tidak banyak, sementara untuk kalian nanti beberapa senyawa yang lain, misalnya antara H2O dengan ion H+, nanti silakan. Kemarin sudah kita gambarkan H2O itu kan memiliki 2 buah pasangan elektron bebas. H+ kan tidak memiliki, sehingga memungkinkan antara H2O dengan H+ itu terjadi ikatan kovalen koordinasi. Kemudian juga antara NH3 nanti dengan BF3. BF3 termasuk pengecualian ya, kemarin dia memiliki tempat yang kosong. NH3 tadi seperti di gambar itu kan juga memiliki pasangan elektron bebas. Dan beberapa contoh lain, termasuk misalnya aja antara ion H+. Ion H+ itu kan memiliki tempat yang kosong. Cl- itu memiliki pasangan elektron bebas sehingga nanti membentuk HCl gitu. Ini juga ikatan kovalen koordinasi. H+ tempatnya kosong, Cl- memiliki pasangan elektron bebas, terbentuk HCl dan sebagainya. Yang terakhir adalah kita bahas mengenai kepolaran. Kemarin ketika saya membahas mengenai ikatan, jadi misalnya saja antara Cl dengan Cl, karena antara dua atom ini memiliki jenisnya sama, memiliki keelektronegatifan yang sama, maka pasangan elektron ikatan yang digunakan bersama ini saya gambarkan tepat di tengah. Tetapi misalnya saja antara H dengan Cl gitu, karena Cl memiliki harga keelektronegatifan lebih
besar, maka pasangan elektron itu cenderung lebih tertarik ke yang memiliki harga keelektronegatifannya yang lebih kecil. Dalam hal ini adalah Cl gitu. Jadi kalau saya bandingkan, ini pasangan elektron bebas, sedangkan yang ini adalah pasangan elektron ikatan. Jadi ini, apabila antara atom-atom itu mengadakan ikatan, pasangan elektron yang digunakan bersama itu akan berada di antara kedua atom yang berikatan. Apabila kedua atom ini memiliki harga keelektronegatifan yang sama, artinya jenis atomnya sama, maka pasangan elektron ini berada tepat di antara kedua atom. Tetapi apabila yang berikatan itu berbeda, berarti memiliki harga keelektronegatifan berbeda, berarti jenis atomnya berbeda, maka pasangan elektron itu akan lebih tertarik ke yang memiliki harga keelektronegatifan yang lebih tinggi. Jadi dalam hal ini seperti kalau masalah jumlah elektronnya tetap, jadi Cl ini memiliki 8 elektron. Atom H ya tetap mengikuti aturan Boole, memiliki 2 elektron. Nah, karena antara H dan Cl itu pasangan elektron lebih tertarik ke Cl gitu. Maka nanti penggambarannya adalah atom H ini agak bermuatan positif. Sedangkan Cl ini nanti agak, kita tulis delta kecil ya, bermuatan negatif. Jadi atom H agak bermuatan positif, atom Cl agak bermuatan negatif. Nah, jenis seperti ini nanti kita sebut sebagai atau bersifat polar, agak tertarik, agak mengutup. Jadi pasangan elektron agak mengutup. Kalau ini tepat di tengah, tidak ada yang mengutup, bersifat non polar. Jadi kalau ini non polar, kalau ini polar. Nah, kepolaran suatu senyawa sendiri nanti dibagi menjadi 2. Jadi kepolaran dibagi 2. Kepolaran ikatan dan yang kedua nanti kepolaran bentuk molekul. Kepolaran ikatan ini terjadi antara 2 atom. Jika sama, maka nanti bersifat non polar seperti Cl2, H2, F2 dan sebagainya itu. Sedangkan apabila ini tidak sama, maka nanti bersifat polar. Seperti H dengan Cl. Ketika suatu senyawa itu terbentuk poliatom, jadi bentuk molekul ini terjadi pada suatu senyawa poliatom. Dalam hal ini yang kita bahas hanya atom-atom yang terdiri lebih dari 2 jenis atom dan jumlahnya lebih dari 2 yang memiliki atom pusat. Atom pusat itu salah satu memiliki salah satunya satu, yang lainnya bisa lebih satu. Jadi misalnya PCl3, ini kan P dan Cl3. P ini atom pusat, Cl itu yang bukan pusatnya. H2O, ini kan H dan O, O-nya jumlahnya 1, maka ini dinamakan poliatomi. Nah, syarat atau yang kita tinjau nanti dalam bentuk molekul begini. Kalau suatu senyawa poliatomik, jadi kalau nanti kita lihat atom pusat dan yang terikat ya, atom yang terikat meninjaunya. Syaratnya nanti
apakah suatu bentuk itu simetris atau asimetris? Kalau simetris nanti non polar. Kalau ini nanti simetris, asimetris yang tidak simetris nanti bersifat polar. Suatu poliatomik itu akan simetris jika atom pusat nanti tidak memiliki PeB. Dan yang kedua, ini saya tuliskan lagi di bawah sini, atom yang diikat sama. Jadi misalnya saja, kalau kemarin kan sudah saya contohkan ya, PCl5, kemarin kan saya gambarkan begini, PCl, Cl, ini Cl, ini Cl. Atom P itu kan tidak memiliki pasangan elektron bebas, PCl5. Jadi ini tidak ada PeB. Dan atom yang diikat itu adalah sama. Karena memenuhi kedua hal tadi, yaitu pasang atom pusat dan atom-atom yang diikat sama, maka ini nanti bersifat atau berbentuk simetris. Karena berbentuk simetris, maka nanti bersifat polar. Jadi itu pembahasannya. Jadi saya ulangi. Jadi untuk atom di sini yang saya contohkan kan PCl5. PCl5 atom P ini tidak ada pasangan elektron bebas dan atom yang diikat sama, maka dia nanti berbentuk simetris dan bersifat polar. Tapi kalau ini PCl3 itu penggambarannya kan begini. Cl, sini Cl, gitu, PCl. Tetapi atom P ini pada atom pusatnya memiliki pasangan elektron bebas. Maka PCl3 nanti berbentuk asimetris, tidak simetris. Karena tidak simetris, maka dia bersifat polar. Maaf, saya awal terbalik ya. Untuk PCl5 tadi, untuk PCl5 ya, yang ini tadi kan simetris, maka dia bersifat non ya, non polar. Kalau PCl3 karena tidak memiliki pasangan elektron bebas, maka bersifat polar. Contoh lagi CH4 ya. Kalau CH4 itu kan atom pusat C tidak memiliki pasangan elektron bebas dan atom yang diikat memiliki jenis atomnya sama, maka dia nanti berbentuk simetris dan bersifat non-polar. Tapi kalau salah satu atom saja diganti misalnya menjadi CH3Cl gitu, berarti kan jenis atom yang diikat tidak sama. Kalau tidak sama berarti nanti bersifat atau berbentuk asimetris. Karena asimetris maka bersifat polar. Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan pembahasan. Nanti silakan kalau Anda mau diskusi untuk ikatan kovalen koordinasi dan kepolaran ikatan. Jadi kepolaran ikatan, kita mengenal kepolaran, jadi kepolaran suatu senyawa, kalau kita mengenal kepolaran ikatan dan kepolaran bentuk molekul. Baiklah, pertemuan ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.